Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfamart Doro Channel, belajar matematika mudah dan asik. Di video kali ini saya akan membahas rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, materi matematika peminatan kelas 11 SMA. Baik, langsung saja saya mulai. Rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan rumus untuk sinus alfa ditambah beta, sinus alfa dikurangi beta, kosinus alfa ditambah beta, kosinus alfa dikurangi beta, kemudian rumus untuk tangen alfa ditambah beta dan tangen alfa dikurangi beta. Saya tidak ingin menyampaikan cara rumus itu diperoleh, tapi langsung saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal. Baik, bagi kalian yang belum pernah subscribe, silahkan subscribe. Saya lanjutkan materinya. Yang pertama, rumus sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa sin beta. Jadi gampangnya sin alfa plus beta, sin cos plus kosin. Ya. Sedangkan sinus alfa dikurangi beta sama dengan sin cos min kosin. Nah, perhatikan tandanya. Kalau di sini plus, di sana juga plus, di sini minus, sini juga minus. Jadi sekali lagi, cara menghafalkannya silahkan bisa berbeda. Tapi kalau saya, sin itu adalah sin cos kosin. Kalau plus ya plus, kalau min ya min. Berikutnya, rumus kosinus alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kosinus alfa dikurangi beta sama dengan kosinus alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Perhatikan kalau kosinus berarti cos sin sin ya. Cos sin sin. Perhatikan tandanya kalau plus di sini maka di sini minus. Sedangkan minus di sananya plus. Jadi bedakan dengan sinus tadi. Kalau sinus tandanya sama, kalau kosinus tandanya berlainan ya. Oke, kita lanjutkan untuk rumus tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa tangen beta. Tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta per 1 ditambah tangen alfa tangen beta. Perhatikan tandanya kalau plus di sana plus, tapi untuk penyebutnya di sini minus. Ya, kalau sini minus, sana juga minus, tapi di sini plus atau positif. Silakan rumus ini dihafalkan. Kita coba sekarang untuk menyelesaikan beberapa soal. Jadi untuk penggunaan rumus ini adalah untuk menghitung nilai-nilai trigonometri yang bukan sudut istimewa, tetapi sudutnya itu bisa dinyatakan ke dalam sudut istimewa. Contoh 1, hitunglah sinus 15 derajat. Nah, di sini 15 derajat kan bukan sudut istimewa. Jadi tanpa kalkulator ataupun tabel sinus kita tidak bisa menghitung nilai sinus 15 derajat. Ya. Tapi dengan rumus tadi 15 derajat ini kita ubah ke dalam dua sudut ya, bisa jumlah dua sudut ataupun selisih dua sudut. Dipilih mana yang sesuai atau cocok. Oke? Kita jawab. Nah, sinus 15 derajat itu sama dengan sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi di sini selisih dua sudut ya. Dua sudutnya istimewa semua. Maka 15 derajat bisa diganti 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke, paham sampai sini? Baik, kalau paham langsung kita terapkan rumus yang tadi. Yang tadi ada rumus sin alfa min beta.
Masih ingat rumusnya? Rumusnya apa tadi? Sin alfa min beta. Oke. Sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Jadi kalau sin itu sin cos cosin. Kalau min sana juga min. Ya. Kita tinggal masukkan nilainya, jadi alfa itu 45 derajat, kemudian beta 30 derajat. Maka kita ganti sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan sinus 45 derajat kali kosinus 30 derajat dikurangi kosinus 45 derajat kali sinus 30 derajat. Nah, tentunya kalian juga masih ingat nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Kita hitung sinus 45 derajat itu berapa? Nah, sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kemudian kalikan kosinus 30 derajat itu setengah akar 3. Dikurangi ya, kosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Dikalikan sinus 30 derajat yaitu setengah. Jadi sinus 15 derajat sama dengan, nah ini dikalikan ya, setengah akar 2 kali setengah akar 3. Hasilnya berapa? Di setengah kali setengah itu seperempat, kemudian akar 2 kali akar 3 itu akar 6 ya. Kemudian dikurangi setengah akar 2 kali setengah berarti berapa? Seperempat akar 2. Ya, jadi sinus 15 derajat sama dengan seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Begitu. Oke, karena di sini seperempat sama ya, maka saya bisa tulis kembali dalam bentuk seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Jadi sinus 15 derajat sama dengan seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Begitu jawabnya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Hitunglah kosinus 75 derajat. Nah, kosinus 75 derajat. Bukan sudut istimewa, maka 75 derajat kita ubah ke dalam dua sudut istimewa. Bisa jumlah, bisa selisih, mana yang cocok. Oke, sudah terpikirkan angkanya 75 derajat itu berapa dan berapa? Oke. Kosinus 75 derajat sama dengan kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke, sudah paham sekarang ya? Oke, kemudian kita gunakan rumus cos alfa plus beta. Tadi rumusnya apa? Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Baru kita masukkan kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan kosinus 45 derajat kali kosinus 30 derajat dikurangi sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Ya, kita hitung kosinus 75 derajat sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2 kali setengah. Seperti tadi, setengah akar 2 kali setengah akar 3 sama dengan seperempat akar 6. Kemudian dikurangi setengah akar 2 kali setengah ya, seperempat akar 2. Jadi kosinus 75 derajat sama dengan seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Bagaimana dengan contoh yang pertama tadi? Contoh pertama, sin 15 derajat, hasilnya seperempat akar 6, seperempat kali akar 6 kurangi akar 2, kosinus 75 derajat juga seperempat akar 6 kurangi akar 2. Jadi sama ya, sin 15 derajat itu sama dengan kosinus 75 derajat nilainya. Itu kalau kita hubungkan ya. Baik, contoh ketiga, hitunglah tangan 105 derajat. Oke, 105 derajat, tolong dipikirkan berapa dua sudut istimewanya. Oke, sudah ketemu? Baik. Tangan 105 derajat sama dengan tangan 60 ditambah 45 derajat. Kemudian kita ingat tangan alfa plus beta sama dengan tangan alfa plus tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta. Kita masukkan nilainya, tangan 105 derajat sama dengan tangan 60 derajat ditambah tangan 45 derajat
dibagi 1 kurangi tangan 60 derajat kali tangan 45 derajat. Tangan 60 derajat berapa? Tangan 45 derajat berapa? Oke, dimasukkan. Ya, silahkan dihitung. Tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3 ya. Tangan 60 derajat sama dengan akar 3, kemudian ditambah tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Per 1 dikurangi tangan 60 derajat itu akar 3, tangan 45 derajat itu 1. Maka ini kita sederhanakan, akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3 kali 1 itu akar 3. Ya, jadi akar 3 plus 1 per 1 kurangi akar 3. Oke, kita rasionalkan penyebutnya. Ini kita tulis lagi akar 3 plus 1 per 1 min akar 3. Kita kalikan dengan sekawan dari 1 min akar 3 yaitu 1 plus akar 3 ya. 1 plus akar 3 kita bagi lagi dengan 1 plus akar 3. Supaya tidak merubah nilai. Maka ini yang atas kita kalikan. Akar 3 plus 1 kali 1 plus akar 3. Hasilnya berapa? Oke, akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Kemudian 1 kali akar 3 itu akar 3. Kemudian ditambah 1 kali akar 3 itu akar 3 ya. Maka hasilnya 4 ditambah 2 akar 3. Nah, kemudian tadi 1 kali 1 belum ya, 1 kali 1, 1 ditambah 3 yang tadi berarti 4. 4 plus 2 akar 3 dibagi. Nah, ini kalau sekawannya 1 kali 1 itu 1, kemudian min akar 3 kalikan akar 3 hasilnya 3. Jadi 1 min 3 sama dengan min 2. Jadi tangan 105 derajat sama dengan 4 ditambah 2 akar 3 dibagi min 2. Atau kita tulis 4 dibagi min 2 itu min 2 ya, kemudian ditambah 2 akar 3 dibagi min 2 itu min akar 3. Maka bisa saya tulis tangan 105 derajat sama dengan min 2 plus akar 3. Atau bisa juga min 2 min akar 3 juga sama saja ya. Oke. Kemudian contoh keempat, diketahui sinus A sama dengan 3/5, kosinus B sama dengan 7/25. A dan B adalah sudut-sudut lancip. Hitunglah sinus alfa dikurangi beta. Baik, kita bahas. Kita ingat rumus sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Di sini sin cos min kosin ya. Oke. Karena diketahui sinus alfa dan cos beta. Nah, ini nanti kita tinggal masukkan sin A cos beta, ini nilainya. Nah, yang perlu kita cari adalah cos A dan sin beta. Dari mana cos A dan sin beta kita temukan? Nah, perbandingan trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku. Maka kita gambar segitiga siku-siku. Diketahui tadi sin A sama dengan 3/5. Maka kita nyatakan sudut A di sini. Ini segitiga siku-siku. Sin itu apa? Sinus itu perbandingan sisi di depan sudut dibagi sisi miring ya. Sin demi depan bagi miring. Karena sin A 3/5, maka sisi di depan sudut itu panjangnya 3 dan sisi miringnya adalah 5. Maka di sini 3, sisi miringnya 5. Oke, seperti itu ya. Sin demi sin A sama dengan 3/5. Nah, karena di sini segitiga siku-siku kamu sudah hafal panjang sisi ketiganya berarti berapa? Di sini 3 dan 5, satunya berapa? Satunya berarti 4 ya. Satunya 4. Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat.
Jadi sin A sama dengan 3/5, yang mau kita cari adalah cos A. Cos A itu apa? Cos sami, samping bagi miring. Nah, samping sudut sisinya 4, sisi miringnya 5, maka cos A sama dengan 4/5. Ya, cos A sama dengan 4/5. Karena di sini sudut A dan sudut B lancip, maka cos A-nya positif ya, karena di kuadran 1 sudut. Jadi nilai kosinusnya juga positif. Baik, sekarang cos B sama dengan 7/25. Kita gambar sudut B di sini. Kalau cos itu samping dibagi miring, berarti samping sudutnya di mana? Di sini ya. Miringnya ini. Berarti sini berapa? 7, sini 25. Oke. Ya. Nah, 7 dan 25. Yang satunya berapa? 24. 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat ya. Oke, ketemu 24. Sini. Cos B sama dengan 7/25, yang kita cari sin B. Sin itu apa? Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Berarti sin B sama dengan 24/25. Karena B sudut lancip, maka sinusnya juga positif. Oke, jelas sampai di situ ya. Yang ditanyakan tadi sin A dikurangi B. Kita tinggal masukkan rumusnya. Sin A itu 3/5, cos B itu berapa? 7/25, kemudian cos A 4/5, dan sin B sama dengan 24/25. Oke, kita hitung ya. Sin A 3/5, cos B 7/25, kemudian dikurangi cos A 4/5 kali sin B. Sin B-nya 24/5. 3 kali 7, 21/25 dikurangi 4 kali 24 itu 96 ya, per 125. 21/125 dikurangi 96/125, hasilnya min 75/125, atau sama dengan min 3/5. Begitu ya cara menggunakan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Mudah-mudahan bisa kalian pahami 4 contoh soal yang saya berikan ini. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang, pelajari terus materi ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.